Lahirnya sile mencari kawan, batinnya sile mencari Tuhan. Begitulah filosofi silat di Minangkabau. Nah, di era belakangan ini, filosofi silat ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Bahwasanya silat tidak hanya untuk silaturahim, silat tidak hanya untuk menambah pergaulan, dan tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan, namun silat juga sudah menjadi ajang prestasi. Suci Wulandari Jambak, salah seorang pesilat muda asal Sumatera Barat, berhasil mengharumkan nama ranah Minangkabau di pentas internasional. Tahun 2018, Suci berhasil menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia silat di Singapura. Dan tahun 2019 ini, Suci kembali menorehkan prestasi, yaitunya memperoleh medali emas SEA Games di Filipina. Tentunya rentetan prestasi yang luar biasa yang telah diraih Suci memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Ingin tahu bagaimana ceritanya, latar belakangnya seorang Suci? Ikuti Inspirasi Minang 1 bersama saya, Rivo Septian. Suci Wulandari Jambak, darah kelahiran 27 Desember 1995 ini sontak menjadi buah bibir, baik di Sumatera Barat, nasional maupun internasional. Alumni pendidikan olahraga Universitas Negeri Padang ini sukses menyabet medali emas SEA Games cabang silat kelas tarung di Filipina lalu. Kesuksesan Suci diawali dengan keusilan dan keisengan Suci kecil yang suka berkelakar dengan teman-teman laki-lakinya saat belajar mengaji di surau. Salah seorang guru mengaji Suci mengarahkan Suci untuk belajar silat agar keusilan Suci bisa berubah menjadi hal positif. Benar adanya, sejak ikut latihan silat, prestasi demi prestasi terus diukir Suci. Hari ini kita sudah sampai di rumah Suci, peraih medali emas SEA Games. Ini lagi ngapain? Lagi gerak latihan. Gerak latihan. Kebetulan saya belum bisa silat itu. Boleh dong diajarin sedikit? Boleh, oke siap, kita latihan dulu. Wah gitu ya. Oke siap. Makasih. Ngos-ngosan ternyata kalau bukan atlet belum bisa. Boleh kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Oke siap. Terus anak Minang 1, hari ini kita sudah bersama dengan Suci Wulandari, peraih medali emas SEA Games Filipina 2019. Kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan Suci itu hari ini. Baik, Suci, pertama-tama selamat untuk Suci yang telah berhasil meraih medali emas SEA Games, dan itu adalah kebanggaan bagi Indonesia dan tentunya bagi kita Sumatera Barat. Ya. Kasih Bang. Ya, dan tentunya raihan Suci ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita berharap itu akan bisa berlanjut untuk raihan-raihan yang selanjutnya. Saya sempat menonton videonya. Jadi video waktu final ya lawan Thailand ya. Iya, pas di final. Itu bagaimana kondisi dan suasana saat itu, Suci? Kondisinya saat itu saya juga takut gitu. Takut nggak bisa mendapatkan medali emas. Dan di saat itu pas awalnya saya main sama Singapura, saya baik-baik aja. Tapi kebesokan paginya saya sempat cedera lutut. Itu pun susah, jalan pun susah gitu. Terus pagi udah masang taping atau segala
kita ke gelanggang. Terus aku juga ngeliat lawan aku kan, dari kita kan satu hotel tuh. Iya. Ngeliat Thailandnya juga udah cedera juga, sama-sama cedera. Ya Oh, udah begitu. dia cedera, ya udah jalannya kuat gitu. Jadi tambah kuat. Jadi pas ketemu itu bikin saya lega gitu. Soalnya dia juga cedera, saya Berarti juga. kita pada kondisi dan level yang sama. Iya, jadi saya juga lega gitu. Tapi saya nggak ngeliatin kalau saya lagi cedera. Oke, luar biasa. Berarti sejauh keikutsertaan Suci di silat, menjadi atlet silat, apa yang menjadi prestasi tertinggi Suci? Capaian tertinggi sejauh ini apa? Kalau di silat itu ada SEA Games, Ya, Asian Games, sama kejuaraan dunia. kejuaraan dunia. Kemarin saya 2018, saya alhamdulillah juara dunia di sana dengan kelas yang sama. Oke, alhamdulillah. Terus anak Minang 1, ternyata Suci juara dunia. Jadi SEA Games bukan prestasi tertinggi Suci. Suci berhasil menjadi juara dunia kejuaraan silat tahun 2018 di Singapura ya. Waktu itu final Sama menghadapi Malaysia. Alhamdulillah, luar biasa. Kami tertarik itu ya, karena dari informasi yang diperoleh dari KONI, ini adalah prestasi perorangan dalam beberapa tahun terakhir ini yang pertama ini, yang diraih oleh Suci dari perwakilan Sumatera Barat. Iya. Iya. Kalau di silat pun juga ada senior-senior yang ikut SEA Games, tapi itu alhamdulillah juga mereka dapat medali, tapi medali perunggu. Iya, yang medali emas perorangan berarti baru Suci dalam beberapa dekade terakhir. Nah, kalau boleh tahu bagaimana ceritanya awalnya seorang gadis seperti Suci bisa terjun ke silat yang itu akrab dengan olahraga laki-laki dan penuh kekerasan gitu. Jadi bagaimana ceritanya? Cerita awalnya itu gara-gara waktu itu saya di tempat ngaji, saya suka main gitu sama cowok. Kadang-kadang saya juga berantem beneran gitu sama cowok. Berarti waktu kecil sering berantem? Iya, saya kategorinya tomboy gitu waktu kecil. Anak perempuan sering berantem itu luar biasa ya. Kalau anak laki-laki sering berantem itu mah wajar gitu. Tapi kan anak perempuan, soalnya di lingkungan juga nggak ada teman cewek, semuanya cowok gitu. Jadi pas ngaji, kebetulan guru ngaji ngelihat, ditanya, Suci, kamu mau nggak masuk silat? Dibilang gitu. iya. Suci mau, tapi Suci tanya sama orang tua, nggak usah, biar Ustadz aja yang nanya, dibilang gitu. Oke, siap. Di sini nanya sama orang tua, ya udah nggak apa-apa, daripada berantem, keluyuran, latihan silat aja. Itu umur? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun, berarti sekitar kelas 3 SD. 3 SD ya. 3 SD berarti itu masih kecil. Seorang anak perempuan sudah berani memutuskan diri untuk berlatih silat secara serius. Waktu itu silatnya silat nasional atau silat tradisi? Udah nasional. Udah nasional? Oke, luar biasa. Selepas latihan perdana itu dengan siapa gurunya waktu itu pertama itu? Guru saya Nipit, yang ngelatih dasar saya Nipit. Berarti ibu-ibu? Enggak. Apa ya, saya kan kecil, jadi dia waktu itu masih remaja gitu, dia ngelatih dasarnya. Enggak, maksudnya ini perempuan yang melatih pertama gitu? Oh, berarti perempuan melatih pertama. Habis belajar dengan Unipit, selanjutnya? Ada pertandingan, terus ada seleksi PPLP, saya juga masuk PPLP dari kelas 2 SMP sampai ke 3 SMA. Iya. Habis itu saya masuk kuliah di UNP. Di UNP, jurusan olahraga. Di sana juga ada namanya PPLM. Saya juga masuk PPLM selama 3 tahun. Dan di sana saya juara gitu. Pas itu saya juara mahasiswa di tingkat nasional. Baru saya waktu itu baru dilirik sama PBIPSI. Oh, begitu. Berarti itu tahun 2017. 2017 pertama kali dilirik oleh PBIPSI. Tapi waktu itu saya belum dilirik gitu aja, tapi saya pindah ke Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Saya juga numpang latihan di Jakarta, numpang di PPLM DKI. Oh, begitu. Iya. Oh, berarti yang mengajak pertama kali itu ke Jakarta siapa? Enggak ada, niat sendiri. Niat sendiri? Rencananya kan mau lanjut kuliah S2 di Jakarta. Terus ya udah mau sebelum tes saya latihan dulu di sini untuk persiapan apa aja gitu. Yeah. Latihan awalnya latihan sama UKM UNJ. Habis itu naik ke PPLM-nya DKI. Habis itu pelatih kepala PPLM juga pelatih saya di Platnas. Oh, begitu. Ya, karena menurut saya dari 2017 ke 2018 itu kan waktu yang sangat singkat gitu. 2017 ditarik ke Platnas, 2018 sudah beri juara dunia, belum? 2018 saya dipanggil buat kejuaraan Asia. Kejuaraan Asia. Di India. Saya juara. Habis itu baru
kejuaraan dunia di Yang Singapura. Desember ya? Iya. Desember 2018. Artinya rentang waktunya begitu cepat gitu. Naik karirnya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Masih ingat nggak pertandingan pertama yang dimainkan waktu masih kecil-kecil belajar silat itu, perlombaan pertamanya? Event pertamanya? Masih Ada ingat? waktu itu kejuaraan terbuka Di? bintang 6 di Kota Tangah. Kota Tangah. Iya, Waktu itu menang? 6. Berarti waktu itu dapat juara 1 ya? Iya, medali emas. Medali emas. Oh, luar biasa. Umur? Itu saya udah kelas 6 SD. 6 SD berarti umur apa ya? 9 ya? 9. Siapa ya? 10 ya? Iya. Jadi medali pertama Suci diraih umur 10 tahun pada kejuaraan silat terbuka di Kota Tangah ya? Kota Tangah. Oke, baik. Berarti Suci sudah melewati beberapa proses menjadi atlet dan sampai sekarang pada tahap sudah menjadi juara dunia dan membawa medali emas. Nah, menurut Suci sejauh ini kesulitan apa yang Suci hadapi ya? Ini secara personal sebagai atlet silat.